Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valerian Yusuf ingin menjawab tugas kawasan penelitian teknologi pendidikan. Yang pertama yaitu soalnya definisi tahun 1994 dikritisi oleh peserta konvensi sebagai suatu yang lebih mirip proses desain sistem pembelajaran atau instructional system design. Nah, unsur definisi apa yang diusulkan Molenda pada saat penyusunan definisi ICT 2004 dan mengapa unsur ini diusulkan. Nah, unsur definisi yang diusulkan Molenda itu pada saat penyusunan definisi ICT 2004 adalah penekanan nilai-nilai seperti humanes, yaitu merujuk pada pentingnya menciptakan lingkungan pembelajaran yang memperhatikan kesejahteraan peserta didik dan juga memastikan bahwa pengalaman belajar tidak menekan atau merendahkan mereka. Yang kedua yaitu efisiensi, menekankan pada kemampuan untuk mencapai hasil belajar yang lebih baik dengan penggunaan sumber daya yang lebih sedikit. Lalu yang terakhir yaitu efektivitas. Nah, pada nilai efektivitas ini berfokus pada pencapaian hasil yang diinginkan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, nilai ini diusulkan untuk menjelaskan peran teknologi pendidikan secara lebih luas dan juga untuk menarik perhatian masyarakat terhadap kontribusi bidang ini seperti meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Lalu yang soal yang kedua yaitu mengapa Morenda menyatakan isu bahwa efektivitas dan efisiensi menjadi penting dan apa contoh dan alasan yang disampaikan oleh beliau. Nah, Morenda menyatakan bahwa isu efektivitas dan efisiensi menjadi penting karena keduanya merupakan nilai yang membedakan antara profesional dan amatir. Tujuan pembelajaran dengan baik, sedangkan efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang lebih untuk mencapai tujuan tersebut secara optimal, jadi tidak boros. Nah, contoh yang disampaikan Molenda adalah bagaimana desain instruksional bisa membantu siswa belajar secara lebih cepat dan hasilnya lebih baik dibandingkan metode yang kurang terstruktur seperti itu. Lalu soal yang ketiga yaitu definisi ICT 1977 membedakan antara instructional technology sebagai subset atau bagian dari educational technology. Nah, apa yang membedakan antara instructional technology dan juga educational technology dan contoh yang diberikan juga contoh lainnya ya, mana ya suatu sisi dapat disebut sebagai educational teknologi sementara di sisi lain sebagai instructional teknologi. Definisi ICT 1977 ini membedakan instructional teknologi sebagai bagian dari educational teknologi. Instructional teknologi ini lebih berfokus pada metode dan juga alat yang digunakan untuk mengajar dan mendidik seperti perangkat lunak pembelajaran atau alat multimedia. Nah, sementara educational teknologi ini mencapai aspek yang lebih luas, termasuk kebijakan pendidikan, pengembangan kurikulum, dan juga penelitian pendidikan seperti itu. Nah, contoh yang diberikan adalah perangkat lunak pembelajaran yang digunakan di kelas dibandingkan dengan sistem manajemen yang digunakan untuk mengelola keseluruhan proses pendidikan di institusi gitu ya. Contoh lainnya yaitu yang serupa penggunaan platform pembelajaran daring seperti Moodle atau Google Classroom. Nah, di satu sisi platform tersebut dianggap sebagai educational technology yang menyediakan infrastruktur untuk pendidikan secara keseluruhan. Di sisi lain penggunaannya ini
bisa dianggap sebagai instructional technology karena secara langsung mendukung proses pengajaran dan pembelajaran. Lalu soal yang terakhir ini ya, yaitu apa implikasi dari unsur facilitating dalam definisi AICT 2004 menurut Melinda. Nah, unsur facilitating dalam definisi AICT 2004 mengacu pada peran pentingnya yang dimainkan oleh teknologi dan juga media dalam mendukung proses pembelajaran, dan implikasinya dari unsur-unsur ini mencakup beberapa hal, yaitu mendukung peran pembelajaran. Teknologi harus dapat memfasilitasi dan juga memperkaya pengalaman belajar, bukan hanya sebagai alat bantu. Nah, hal ini juga berarti pendidik harus menggunakan teknologi dengan baik gitu ya, untuk menciptakan lingkungan yang interaktif dan juga menarik. Lalu yang kedua adalah aksesibilitas. Nah, unsur facilitating menekankan pada pentingnya aksesibilitas. Nah, teknologi bagi semua peserta didik ini menyeratkan bahwa teknologi harus dirancang dan diterapkan dengan mempertimbangkan keberagaman dan juga latar belakang siswanya, seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu kolaborasi. Teknologi juga memfasilitasi kolaborasi antar siswa, guru, dan juga komunitas tentu saja. Nah, ini menciptakan kesempatan untuk berbagi ide, kerjasama, dan juga berkelompok gitu ya. Belajar juga bisa menjadi satu sama lain gitu ya, tidak mandiri gitu ya. Nah, yang sangat penting dalam konteks pembelajaran abad ke-21. Lalu yang terakhir pengembangan keterampilan. Nah, dengan memfasilitasi interaksi dan juga pengalaman belajar yang lebih kaya, teknologi membantu siswa mengembangkan keterampilan kritis, kreatif, dan juga kolaboratif dalam yang diperlukan di dunia modern. Sekian jawaban dari tugas 1. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.